Sekarang timbul pertanyaan kalau Ferdian di penjara. Pertama, apakah penjara punya kapabilitas untuk merehabilitasi orang ini? Selama ini sih. Nah, permasalahannya adalah yang sudah tanggung jawab penjara saja masih diragukan. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapcus. Selamat datang di acara baru kita namanya Grey Area. Ya, antara gua sama Coki. Nah, di Grey Area ini kita akan membahas hal-hal yang memang masih bisa diperdebatkan. Betul. Karena nggak semuanya itu tentang hitam atau putih, tapi Betul. juga abu-abu. Abu-abu. Iya nggak? Dan karena kalau segala sesuatunya cuman hitam dan putih, kurang seru ya. Kurang seru. Nah, sekarang kita mau bahas ini nih. Tentang Ferdian Paleka. Ferdian Paleka itu kan sudah sangat terkenal sekali ya sekarang. Terkenal akan pranknya yang kita juga udah setuju ya kalau itu kita sama-sama semua setuju, yang nonton juga kalau itu adalah suatu yang salah yang dilakukan sama dia. Yang kita mau bahas itu adalah sebetulnya suatu yang masih abu-abu. Bukan tentang kesalahannya dia melakukan prank itu dan mempublish dan juga membuat orang-orang yang dalamnya itu merasa tersinggung atau dipermalukan. Yang masih abu-abu adalah bagaimana orang menontonnya, menilai dan juga bereaksi. Contohnya kenapa ada Coki di sini? Karena Coki sudah berpengalaman ya, bahkan bisa dibilang mungkin salah satu yang jadi inspirasi dari Ferdian Paleka. Nggak tahu deh gue. Tapi gue lihat di beberapa videonya, jangan-jangan iya juga ya. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi stand gue sama apa yang dia lakukan ya, secara kemanusiaan sih itu nggak ada benar-benarnya sih. Betul. Secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan. Itu Ada tapinya nih kayaknya. jelas. Pokoknya pattern saya adalah kalau yang positif duluan. Pasti ada tapinya itu. Iya. Tapi kalau kita lihat dari secara kreativitas, secara kebebasan berekspresi, menurut gua silakan dia bikin konten seperti itu. Asal. Oke, asal? Dia harus siap dengan konsekuensinya. Sebenarnya gue penasaran proses brainstormingnya sih sebenarnya. Gue penasaran itu sih. Oh, ada proses brainstorming. Oke, kita ada proses brainstorming. Iya kan, karena Membuat konten kan? Karena gini, ini gue ngomong dari sisi kreatif ya. Kita tidak ngomong moral ya. Kita ngomong dari sisi kreatif. Betul. Banyak orang bilang apa yang dilakukan orang ini atau yang melakukan prank ini, katanya ini adalah sesuatu yang keterlaluan. Iya. Tapi kan kita tidak tahu, jangan-jangan menurut yang melakukan, itu adalah sudah versi paling aman. Karena gini, gue sama Tretan Muslim udah diskusi. Gue dan Tretan Muslim itu ya, kalau gue ngelihat sampah aja, gak akan terpikir, kayaknya lucu nih dikasih ke waria. Ada gitu, itu gak ada. Gak lucu, iya. Gak ada, pasti ada satu ide original yang akhirnya sudah dimodifikasi dan akhirnya mungkin menurut dia ternyata itu yang paling aman. Mungkin original idenya lebih parah lagi ya? Mungkin original idenya lebih parah. Menurut lo apa yang ada di pikiran dia sampai ini adalah yang paling aman? Mungkin ya. Mungkin ya, ini masih spekulasi. Mungkin premis utamanya adalah gimana kalau sekarang kan lagi rame bantuan. Gimana kalau kita bikin konten prank, orang kita kasih bantuan taunya dibuka kosong atau dibuka ternyata batu atau sampah gitu. Dan juga kalau nggak salah di video orang tuanya, yang nanti mungkin bisa dicek ada videonya, ya orang tuanya tuh melihat aman-aman aja konten dia dan juga ibunya itu bilang kasih ide. Kalau cobalah kamu kasih bantuan. Kamu tuh ngasih bikin konten itu berbagi. Kamu bisa lah beli nasi bungkus apa 20 bungkus apa 30 bungkus bagiin. Saya bilang gitu. Ya itu baik lah, ibunya baik. Tapi ibunya tidak menyangka ada plot twistnya. Tapi balik lagi di
Tapi Iya. pada dasarnya sebenarnya ide awalnya tuh sakit ya sebenarnya ya. Iya, ide Memberikan awalnya itu, donasi dalam bentuk batu dan sampah itu gini, juga. gua tidak pernah mengatakan gua bermoral ya. Itu pun tidak pernah terbersit loh. Nggak cuma moral yang Anda punya, yang Anda nggak punya. Empati pun Anda tidak punya. Jadi kita nggak tahu nih, apakah dalam brainstormingnya itu yang paling aman. Tapi nggak tahu lah, orangnya nggak ada di sini. Iya, itu masalahnya. Kita nggak bisa tahu alasan sebenarnya dan memotivasi dia untuk wah kayaknya kita bikin ini nih. Walaupun kalau kita misalkan ngelihat orang membuat konten, pasti yang dituju itu sebetulnya adalah penonton. Ya. Dan dia sudah melihat pengalaman dia dapat penonton kalau dia melakukan prank. Ya. Melakukan prank, jadi dosisnya semakin nambah nih. Ya. Semakin banyak yang tersakiti itu, kayak misalkan contohnya kan dia udah di take out sama dia yang dia semacam, kalau gue masukin ini bukan prank, social eksperimen. Ya. Yang dia menawar PSK. Tapi masalahnya tidak disensor mukanya. Dan ini juga mendapat perlawanan keras dari Arab Reza Arab. Dan mungkin patternnya sekali lagi kan itu yang dia lakukan itu kan yang berkutat dengan penyakit-penyakit masyarakat kan. Yang dianggap penyakit Betul. masyarakat. Berarti kan dia udah punya ekspektasi orang yang menonton itu bisa membela dia lah. Ya, at least nggak seluruh orang itu akan mencerca dia. Gitu. Tapi ternyata nggak juga ya. Nggak juga. Tapi ternyata ekspektasinya salah. Makanya mungkin di dalam pikirannya ya itu udah yang paling aman karena dia udah bermain di ranah yang dia pikir ranah itu semua orang sepakat dengan dia bahwa kalau ini adalah penyakit masyarakat ya bisa diperlakukan dengan yang lain-lain gitu. Ya keresahan gue sih sebetulnya adalah reaksi yang memang berlebihan. Gue nggak mengecilkan masalah ini, gue nggak mengecilkan apa yang dilakukan itu udah totally salah memang. Tapi apakah harus orang yang melakukan itu waktu ditangkap dipukul pakai kunci Inggris? Lo boleh geram dengan konten seperti itu karena dia udah taruh di sosmed ya hak semua orang untuk bereaksi dengan itu. Tapi menurut gua yang bisa jadi personal sama masalah itu cuma orang tertentu. Misalnya orang yang langsung dirugikan, orang yang kena prank pada saat itu. Ya. Sangat dimengerti dan sah kalau dia menjadi personal. Betul. Karena dia jadi merasa direndahkan dan itu sah dia. Atau misalnya asosiasi yang dilambangkan sama orang ini itu menjadi personal, transpuan lain yang merasa jadi derajatnya dilendahkan karena prank ini dan itu menjadi personal buat mereka, sah menurut sangat gua. wajar. Itu sih menurut gua sih harusnya boleh sebel, boleh geram gitu, tapi ya nggak harus sampai ke tahap yang personal karena itu pun apalagi sampai bilang, tapi saya atas nama kemanusiaan. Ya Allah. Kalau misalnya, tapi saya atas nama kemanusiaan. Ya, Anda harusnya geram sama banyak video lain, jangan video itu aja kalau atas nama kemanusiaan. Kenapa tebang pilih? Dan juga maksudnya gini, apakah orang yang geram ini karena mereka memang mau membela orang-orang yang terasosiasikan di situ, misalkan membela transpuan, waria. Betul. Apakah memang wah kasihan ini mereka ini terzolimi. Sudah lama ini terzolimi. Tanpa adanya itu juga harusnya kan bereaksi kan. Betul. Tau nggak apa yang ironis dari kasus ini? Orang-orang yang dianggap sebagai penyakit masyarakat, entah itu PSK atau transpuan, sebenarnya kalau nggak ada kasus ini, yang marah juga nggak peduli sama mereka. Oke, gue yakin nggak peduli juga. Oke lah, dia salah. Oke, terus akhirnya jadi pengen dibunuh. Padahal kalau lagi nggak ada kasus ini, jangan-jangan yang pengen mereka bunuh pasti penyakit masyarakat ini. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Nah, itu. Maksud gue gimana sih? Gini. Ada masalah yang lebih besar itu adalah masalah di penonton salah satunya. Jadi kalau kita kasih penjelasan sekali lagi. Yang kita bermasalah adalah orang-orang yang bereaksi secara berlebihan dan dia tidak dirugikan langsung. Kita nggak bisa, gua dan Bang Martin tuh nggak bisa nangkep dari mana jalan pikirannya dia bisa menjadi seperti itu gitu maksud gua. Betul. Dan memang beberapa tahun belakangan waktu ada sosial media kenceng gitu ya, orang seakan-akan berlomba-lomba untuk menjadi penyelamat, menjadi hero untuk orang yang terzolimi. Betul. Yang dicap sebagai wah dia nih lagi dibully. Makanya kan ada kasus waktu itu yang seorang anak dibully sama kakak kelasnya, kakak kelasnya jadi sasaran amuk masa di sosial media. Dan lo tau nggak, ini yang tadi gue lupa, yang nggak sampai gue sebut. Yang ironis adalah akhirnya
reaksi masyarakat kepada si Ferdian ini itu tanpa kita sadari masyarakat telah menjadi Ferdian kepada si penyakit masyarakat ini. Ini sekarang tujuannya mau apa nih? Ini kan udah terjadi. Iya betul. Ini kan udah terjadi. Oke lah, sekarang tujuannya mau apa? Mau melampiaskan nafsu atau mau menyelesaikan masalah? Itu dua hal yang berbeda. Kalau melampiaskan nafsu Itu lempar kunci Inggris tadi. atau Di kasih temennya komen, Ferdian. Iya. Atau kasih komen gue bunuh. Itu melampiaskan nafsu. ya, walaupun memang Ferdian juga gue nggak tahu itu yang dia bikin video minta maaf tapi bohong. Oh, itu video gitu. lama. Oh itu video lama. Itu video nah, lama. tapi itu digunakan nggak tahu oleh siapa untuk membakar Iya. amarah orang Jadi tambah kalau lebih parah. Jadi kalau menurut gua sih apakah anak ini sakit? Sakit menurut gua. Iya. Bukan sakit, ada yang salah. Karena ini harus ada diagnosa dari expertnya untuk mengatakan apakah ada yang salah dengan anak ini gitu. Iya. Tapi menurut gua masyarakat yang bereaksi berlebihan juga yang sampai menggunakan video-video lama untuk menurut gua itu juga ada yang salah juga sih dengan masyarakat kita gitu. Gue baru tahu itu video lama ya. Itu video lama. Nah, itu jadi masalah lagi. Jadi masalah lagi, tidak meredakan atau tidak mencari solusi ke depannya bakal gimana. Karena kan problemnya adalah kayak tadi, apakah ini hanya mau melampiaskan ataukah mencari solusi ke depannya bagaimana? Betul. Ketahuan kok menurut gua mana komen-komen yang pengen melampiaskan nafsu dan mana komen-komen yang pengen mencari solusi. Sekarang timbul pertanyaan kalau Ferdian di penjara. Pertama, apakah penjara punya kapabilitas untuk merehabilitasi orang ini? Selama ini sih. Nah, permasalahannya adalah yang sudah tanggung jawab penjara saja masih diragukan. Pencopet masuk penjara keluar lebih jago. Yang sudah tugas dia saja itu masih diragukan kemampuannya. Iya. Apalagi orang yang ini sebenarnya cuma dari kreatif dan misguided. Kalau gue sih percaya dia misguided sih menurut gue. Ditaruh ke sesuatu yang bukan ranah si penjara ini maksud gue. Menyelesaikan. Kan menurut gue orang yang bilang penjara aja. Cuma nafsunya aja. Tapi ya memang kalau bisa bahas soal penonton, orang yang menonton konten itu kan apapun platformnya, tetap ini penonton. Kayak misalkan contohnya kalau gua ada grup yang memang suka membagikan, emang ini anehnya di gua atau grupnya ya, membagikan memang kayak misalkan ada maling ditembak sama polisi, di-share dan banyak yang nonton, banyak yang komen. Dan juga ada yang kemarin itu kalau nggak salah ada orang yang dimakan buaya, lalu buayanya dibelek, ada videonya nih, jenazahnya dikeluarkan, ya ampun gitu kan. Tapi orang nonton, orang nge-share, berarti ada masalah dong. Orang akan nge-share kalau dia tahu orang-orang pasti nonton. Berarti ini sebenarnya ada sisi yang sakit gitu di kita. Ada sesuatu lah ya. Kita menikmati waktu melihat sesuatu yang keras, eksplisit, betul. Sesuatu yang eksplisit. Itu harus kita jujur sama diri sendiri. Waktu kita dapat ada keinginan. Terlepas ada orang yang jijik, gue nggak mau lihat lah sama sekali, geli gitu kan. Tapi ada juga yang nonton. Dan menurut gue ya yang harus dikhawatirkan dari kasus ini adalah bukan si anak ini menurut gue, tapi bahwa YouTube channelnya makin bertambah subscribernya. Oh iya loh. Waktu awal-awal gue lihat itu dari Enggak, maksud gue gini. Dia naik 40.000 bro. Nah berarti ada 40.000 orang lain yang merasa bahwa yang dia lakukan itu inspirasional mungkin. Dan ngomongin soal YouTube channelnya ya, ini baru kepikiran. Dia membuat konten, pasti ada key performance indicator-nya kan, KPI-nya gitu, yang membuat dia berpikir oh ini berhasil, ini tidak. Pertama udah pasti dari view-nya, view-nya jelas banyak. Kedua subscriber, data berbicara. Setelah dia keluarin ini, walaupun sudah di take down, tapi subscriber nambah. Betul. Itu yang memberi, kalau misalkan orang yang udah sakit gitu ya, dia tidak merasa itu salah. Tapi dia melihat datanya, oh bagus kok perkembangan YouTube gue. Misalnya lu terganggu dengan konten anak ini, ya udah, lu serang pusat dia bisa berkonten aja, yaitu platform YouTube-nya atau platform Instagram-nya. Oh Instagram sekarang udah banyak, kayaknya udah nggak ada deh. Karena gue sempet cari. Udah nggak jelas, sudah. Banyak banget sumpah. Nah itu aneh banget dah. Kalau lu cari sekarang Ferdian Paleka, banyak banget. Ada puluhan pakai akun Ferdian Paleka. Dan akhirnya udah ada yang memanfaatkan itu untuk yang nggak jelas kan. Jadi maksudnya yang balik dulu ke yang gua.
Menurut gua kalau memang lo terganggu dengan kemampuan anak ini berkonten atau kemampuan anak ini berkreativitas, lo serang aja platform di mana dia bisa berkreativitas, report ke apa ke, sehingga dia kehilangan kemampuan itu. Lama-lama kapok kalau emang tujuannya dia adalah ingin mendapatkan fame. Karena untuk mengulang segala sesuatu dari nol lagi kan capek. Betul, betul. Aduh capek nih gua, aduh lama-lama dia merasa itu nggak worth it dan lesson learn. Mudah-mudahan. Nah sekarang yang dipertanyakan kemarahan kita-kita ini tulus nggak? Kemarahan kita-kita ini jangan-jangan cuma memanfaatkan anak ini untuk self gain kita. Untuk ekonomi, untuk bikin akun nanti dijual balik. Atau karena kita suka sensasi. Atau karena kita cuma pengen dibilang lebih bijak atau segala macam. Dan yang akhirnya kita dan anak ini jadi nggak ada bedanya. Udah grey semuanya. Jadi mungkin salah satu pelajaran yang bisa diambil adalah kalau lu mau membuat konten seperti apapun itu, lu harus tahu konsekuensinya ya. Betul. Lu mau berpikir ini seaman apapun konten gue, tetap harus ada konsekuensinya. Buat gue ya, menurut gue seni itu nggak boleh disensor. Kalau kita ngomongnya dari standpoint seni dan kreativitas ya. Menurut gue seni nggak boleh disensor. Menurut gue kreativitas itu bebas sebebas-bebasnya. Tapi bertanggung jawablah dan siaplah akan reaksi balik yang akan lo terima dari konten lo. Kesalahan adik kita ini yang paling fatal adalah setelah ini naik, dia kabur. Itu betul. Itu fatal Anda. Betul. Harusnya kalau justru ini gimana ya? Ini adalah gini Bang, kita tidak akan memberikan saran apa yang harus Anda lakukan apabila Anda terkena kasus. Karena nanti kita mengencourage lagi. Oh iya betul. Jangan. Tapi ini dari yang kita lihat, yang memperburuk keadaannya, yang membuat, karena fokus gue bukan cuma anak ini, fokus gue adalah di penonton yang memang berlebihan. Betul. Menurut yang semestinya ya. Nah, ini yang memperparah dan membakar itu adalah dengan dia kabur dan tidak ada klarifikasi, nggak ada, ya kan? Itu jadi masalah, benernya. Ini untuk yang lebih luas lagi. Kalau dia udah ngomong, oke, maksudnya dia begini, kenapa dia membuat ini, dia minta maaf, minta maaf lah. Kalau lu memang sadar itu salah, kecuali lu udah nggak sadar itu salah ya. Tetap lu harus ngomong, oh gue nggak tahu gue salahnya di mana. Dan menurut gue ya, lu merasa itu nggak salah aja nggak apa-apa lo. Yang penting lakukan sesuatu lah. Jangan hilang. Iya menurut gue ya, misalnya dia merasa, oh menurut gue itu nggak salah karena gini. Paling enggak dia kelihatan bukan orang lempar batu sembunyi tangan lah. Kelihatan dia punya sesuatu yang dia perjuangkan. Terlepas dari itu wadah atau tidak. Jadi kita bisa lihat orang ini orang yang memang memperjuangkan apa yang dia percaya atau tidak gitu. Poin gue sebenarnya gue melihat, kalau gue pribadi ya, gue melihat ini adalah adik kita. Kalau dari kacamata content creator, adik kita dengan dia melakukan suatu kesalahan bukan berarti dia berhak untuk dibunuh atau nah justru perlu dikoreksi karena bukan masalah utamanya tuh dia melakukan apa di prank itu, tapi apa yang jadi bahan pemikiran dia, apa yang dia lihat, apa yang Anda semua kasih. Nah itu sebetulnya. Betul. Gitu. Jangan-jangan memang perlu penelitian yang lebih lanjut, tapi jangan-jangan yang menciptakan orang-orang seperti ini itu adalah kita-kita juga, dari masyarakat juga. Jangan-jangan ada loh, memang harus ada penelitian yang lebih lanjut, tapi jangan-jangan dia melakukan itu karena masyarakat juga. Begitu masyarakat menciptakan monster, cuci tangan. Penjarain aja nih. Ini masalah kita bersama loh. Oke. Itu aja sih sebenarnya pandangan dari kita dan menurut kita ini gray area banget gitu loh. Karena setiap orang punya pandangannya sendiri, setiap orang punya yang bisa memutuskan mau ngomong apa, mau komen apa, mau buat apa. Cuman ya balik lagi ini cuma jadi bahan pemikiran aja. Ya semoga adik kita juga dengar, nonton. Betul. Makanya kalau ada kata-kata bijak mengatakan orang yang cerdas itu lambat berbicara tapi cepat mendengar gitu. Kalau nggak salah Alkitab yang ngomong gitu. Bijak dong, boleh dong. Betul. Boleh dong saya quote. Betul. Ngomong kayak gitu, bagus. Oke, kalau gitu. Thank you banget semuanya udah nonton. Dan nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang abu-abu ya. Yang abu-abu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak ada salah, nggak ada benar. Kayak gini kan sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi kita bisa kupas, bisa menghimbau. Ya, semoga Anda menjadi orang yang lebih baik lagi.
Gitu. Nice people aja. Oke. Iya. Karena kalau orang yang smart, orang yang udah jadi smart, itu biasanya susah dikasih tahu. Tapi kalau orang nice mau rendah hati mengakui dia salah. Kita nice people aja. Oke, nice people. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.